Bertemu lagi dengan saya Ibu Nur Medawati. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari teks sejarah. Teks sejarah merupakan teks yang menjelaskan dan menceritakan tentang fakta dan kejadian masa lalu yang menjadi latar belakang terjadinya sesuatu yang mempunyai nilai sejarah. Teks sejarah memiliki beberapa fungsi. Satu, fungsi edukatif. Artinya, teks sejarah bisa dijadikan petunjuk dan pelajaran kehidupan buat manusia dalam berperilaku. Fungsi yang kedua adalah fungsi rekreatif. Teks sejarah dapat memberikan rasa gembira dan senang kepada si pembaca. Fungsi yang ketiga adalah fungsi inspiratif. Artinya, teks sejarah dapat memberikan inspirasi, imajinasi, dan kreativitas buat keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara agar lebih baik lagi. Fungsi yang keempat adalah fungsi instruktif. Artinya, teks sejarah sebagai alat bantu dalam pembelajaran. Adapun ciri-ciri teks sejarah sebagai berikut. 1. Teks sejarah disusun secara kronologis atau berdasarkan urutan waktu. 2. Teks sejarah merupakan bentuk teks cerita ulang. 3. Teks sejarah disusun secara terstruktur, mulai dari orientasi, urutan peristiwa, hingga reorientasi. 4. Teks sejarah sering menggunakan konjungsi temporal. 5. Teks sejarah memuat fakta atau peristiwa yang telah terjadi. Struktur teks sejarah terdiri atas 1. Orientasi atau pengenalan. Orientasi berisi definisi peristiwa secara umum, waktu terjadinya peristiwa, tempat terjadinya peristiwa, pelaku yang terlibat dalam peristiwa. Bila teks sejarah berupa riwayat hidup seseorang, maka bagian orientasi terdiri atas identitas umum. Struktur yang kedua adalah komplikasi atau rekaman peristiwa. Bagian ini berisi rangkaian peristiwa yang diuraikan secara kronologis atau berdasarkan urutan waktu. Struktur yang ketiga adalah penutup atau resolusi. Bagian penutup bisa berisi akibat atau konsekuensi. Konsekuensi ini bisa berupa kekalahan, kemenangan, kematian, atau penaklukan. Selain itu, bagian penutup dapat juga berisi kesimpulan, komentar, atau evaluasi dari penulis. Bagian penutup juga bersifat opsional, artinya boleh ada, boleh pun tidak. Untuk menambah pemahaman anak-anak dalam menganalisis struktur teks sejarah, perhatikanlah contoh teks sejarah berikut ini. Sejarah singkat bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional negara Indonesia. Bahasa Indonesia diresmikan penggunaannya setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, tepatnya sehari sesudahnya, bersamaan dengan mulai diberlakukannya konstitusi. Bahasa Indonesia pada dasarnya berasal dari bahasa Melayu. Pada zaman dahulu, lebih tepatnya pada zaman Kerajaan Sriwijaya, bahasa Melayu banyak digunakan sebagai bahasa penghubung antar suku di pelosok Nusantara. Paragraf tersebut menguraikan secara umum sejarah bahasa Indonesia, sehingga paragraf tersebut merupakan bagian orientasi. Bagian berikutnya merupakan bagian komplikasi atau rekaman peristiwa. Perhatikanlah contoh berikut ini. Bahasa Melayu mulai dipakai di kawasan Asia Tenggara sejak abad ke-7. Buktinya ditemukan prasasti di Kedukan Bukit berangkat tahun 683 Masehi, Talang Tuwo berangkat tahun 684 Masehi, Kota Kapur berangkat tahun 686 Masehi, Karang Birahi berangkat tahun 688 Masehi. Prasasti-prasasti itu bertuliskan huruf berbahasa Melayu kuno. Bahasa Indonesia secara resmi diakui sebagai bahasa persatuan bangsa
pada Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928, sesuai dengan butir ketiga Ikrar Sumpah Pemuda, yaitu kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional atas usulan Muhammad Yamin dalam pidatonya pada Kongres Nasional kedua di Jakarta. Pada tahun 2008 dicanangkan sebagai Tahun Bahasa 2008. Oleh karena itu, sepanjang tahun 2008 telah diadakan kegiatan kebahasaan dan kesastraan. Untuk peringatan 80 tahun Sumpah Pemuda, diadakan Kongres 9 Bahasa Indonesia pada tanggal 28 Oktober sampai 1 November 2008 di Jakarta. Kongres tersebut akan membahas 5 hal utama, yakni bahasa Indonesia, bahasa daerah, penggunaan bahasa asing, pengajaran bahasa dan sastra Indonesia, serta bahasa media massa. Bagian yang terakhir adalah bagian penutup atau resolusi. Perhatikanlah contoh berikut ini. Pada peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 telah mengukuhkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia secara konstitusional sebagai bahasa negara. Kini bahasa Indonesia dipakai oleh berbagai lapisan masyarakat Indonesia, baik di tingkat daerah maupun pusat. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Bila ada yang kurang jelas, silakan ajukan melalui kelas daring kita. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam metodis 5.